Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mereview tentang OS Linux Slack. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Wahyu Ambar, dan teman saya Irfah. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian Linux Slack. Slack merupakan salah satu jenis distribusi Linux yang berbasis Slackware dan juga merupakan salah satu distro dengan kemampuan bootable atau dapat dijalankan langsung dengan USB atau CD tanpa proses instalasi. Selanjutnya, langkah-langkah install Linux Slack pada VirtualBox. Yang pertama, pastikan sudah mempunyai aplikasi VirtualBox dan Linux Slack.iso. Yang kedua, buka aplikasi VirtualBox, lalu pilih New dan pilih OS, tipe, versi, kemudian pilih Next. Yang ketiga yaitu atur base memori sesuai dengan keinginan. Setelah itu pilih Next. Yang keempat, buat sebuah virtual disk kreasi baru, pilih sesuai dengan perintah di bawah ini, setelah itu pilih Create. Yang kelima, buat sebuah virtual disk storage details. Pilih sesuai dengan perintah di bawah ini, selanjutnya klik Next. Yang keenam, buat virtual disk storage detail, pilih sesuai dengan perintah di bawah ini. Yang ketujuh yaitu ketika proses selesai, maka akan muncul tampilan Slack OS. Ini menandakan bahwa proses tersebut sudah berhasil. Yang ke-8, kemudian pilih setting, lalu mengatur storage, lalu pilih MPT dan pilih choose virtual optical disk file. Selanjutnya yaitu memasukkan file slacklinux.iso ke dalam disk dan klik OK. Yang ke-10, setelah memasukkan file slacklinux.iso, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan tampilan awal dari Linux Slack. Selanjutnya yang B yaitu kendala atau hambatan yang dialami ketika proses install Slack Linux, yaitu ketika menjalankan proses di VirtualBox, gerakan mouse patah-patah atau lambat. Yang C, tabel perbandingan. Yang pertama, spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Spesifikasi Windows 10. Yang pertama, prosesor 1 GHz or faster. Yang kedua, RAM 1 GB 32 bit or 2 GB 64 bit. Yang ketiga, free hard disk space 16 GB. Yang keempat, graphic card Microsoft Direct 9 graphics device with WDDM drive. Yang kelima, Microsoft account and internet access. Yang Slack Linux yang pertama, RAM 128 MB atau pengguna offline, 512 MB untuk pengguna browser web. Yang kedua, CPU i6 686 atau yang lebih baru. Yang kedua yaitu tampilan. Ini merupakan tampilan dari Windows 10. Yang ini Slack Linux merupakan tampilan dari Slack. Yang ketiga yaitu ada fitur. Windows 10 memiliki fitur yaitu 1. Dark Mode File Explorer. Ketika Dark Mode diaktifkan, maka File Explorer ikutan tampil gelap. Yang kedua yaitu Clipboard History. Apa yang dicopy di satu PC bisa dipaste langsung di PC lainnya. Yang ketiga yaitu ada Snip and Sketch. Kalau tekan Windows plus Shift plus S bisa langsung ambil screenshot dan langsung aja klik floating window untuk edit markup. Yang keempat yaitu SMS dari PC atau laptop. Dengan aplikasi ini seharusnya bisa baca dan kirim SMS langsung dari PC. Yang kelima yaitu SwiftKey. Dengan SwiftKey ini bisa mengetik dengan swipe typing di Windows. Yang keenam adalah tampilan. Dari sisi tampilan bisa didapati perubahan minor seperti border window sekarang tidak lagi berupa warna tetapi shadow untuk memberi efek depth sesuai dengan konsep di Fluent Design.
Yang ketujuh yaitu ada support HDR. Akan ditampilkan layar support HDR untuk apa saja, mulai dari video stream, game, aplikasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada Windows Security. Ada beberapa fitur keamanan baru seperti ransomware, yaitu controlled folder access. Dengan mudah bisa mengatur aplikasi apa saja yang bisa punya akses ke folder tersebut. Selanjutnya, fitur dari Slack Linux. Salah satu fitur utama Slack adalah kemudahan penyesuaian atau customization. Perangkat lunak tambahan seperti paket-paket Slackware dapat ditambahkan ke CD dasar untuk menyesuaikan distribusi. Situs Slack menawarkan repositori perangkat lunak untuk mengunduh paket atau modul dan membuat yang baru. Selanjutnya yang keempat ada kecepatan akses Windows 10. Karena laptop yang kami gunakan memiliki spesifikasi RAM 4, maka kecepatan akses untuk ukuran kebutuhan normal sudah cukup. Sedangkan kecepatan akses Linux Slack, karena kami membuat RAM di VirtualBox 256 MB, maka kecepatan aksesnya cenderung lelet. Apabila kami meningkatkan RAM-nya, bisa jadi kecepatan aksesnya meningkat. Yang kelima, error handling. Yang pertama dari Windows 10, tidak terdapat error ketika digunakan untuk menginstal OS. Yang kedua, Linux Slack, tidak menemukan error pada saat proses install. Selanjutnya itu ada keamanan sistem. Keamanan sistem Windows 10. Yang pertama, Windows Defender Smart Screen. Fitur ini dirancang melindungi pengguna dari situs web berbahaya yang mengandung phishing atau malware dan pengunduhan file yang berpotensi berbahaya lain. Yang kedua yaitu ada Windows Sandbox. Fitur ini memungkinkan pengguna yang mencoba menginstal aplikasi tidak resmi sehingga tidak membawa dampak buruk pada sistem operasi Windows. Selanjutnya ada keamanan sistem Slack. Sistem keamanan di Linux Slack lebih aman karena tidak banyak virus yang dikembangkan dan juga model menjalankan aplikasi di Linux Slack yang berbeda bila dibandingkan dengan Windows. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari Windows. Fitur modern yang canggih, lebih aman, kompatibel untuk dipasang di semua perangkat, menu start yang praktis, memiliki fitur virtual desktop, cocok digunakan untuk multitasking, dan cocok untuk main game. Kemudian kelemahannya, aplikasi yang tersedia masih sedikit, sulit dioperasikan, masalah privasi, dan sering update. Kelebihan dan kekurangan dari Slack. Kelebihan dari Linux Slack yang pertama yaitu dapat dijalankan secara live CD dan USB flash dan dapat diinstal pula di hard disk atau beragam media storage lainnya seperti SD card, MMC, mini SD, dan memory stick. Yang kedua yaitu instalasi software, cukup dengan mengumpulkannya di directory atau modul dengan bantuan software yang dijalankan di Windows yaitu My Slack Creator atau bisa disebut dengan tools remastering, sehingga tidak perlu lagi melakukan instalasi software saat mengoperasikan Linux Slack, karena Linux Slack dapat melakukan instalasi saat sedang digunakan. Yang ketiga yaitu tidak seperti live CD Linux dari distro lainnya yang hanya bisa dijalankan menggunakan CD-ROM. Linux Slack yang dapat booting dari USB flash memiliki kemampuan loading yang lebih cepat saat menjalankan aplikasinya dibandingkan jika menggunakan CD-ROM. Selanjutnya yaitu ada kekurangan Slack. Yang pertama, dalam memodifikasi display harus mendownload modul terlebih dahulu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja aplikasinya membutuhkan ruang memori RAM harus lebih besar. Yang ketiga yaitu cukup repot saat menjalankan Linux Slack dalam konsol login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.